Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Semangat untuk belajar pendidikan Pancasila kali ini? Semangat. Oke, terima kasih. Ada perubahan pembelajaran yang biasanya kita melaksanakan pembelajaran di kelas, kita belajar di ruang lab. Pak, untuk apa kita belajar di ruang lab? Kita akan memadukan, menggabungkan atau mengkolaborasikan sebuah materi dari pendidikan Pancasila. Jangan kita gabungkan dengan teknologi informasi komunikasi. Nanti kegiatannya Bapak jelaskan ya, tahapan-tahapannya bagaimana sampai kegiatan ini selesai. Namun sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, Bapak mau absen dulu dan kita berdoa dulu. Dan ada kegiatan doa yang akan kita lakukan. Sebelumnya kita flashback ke masa lalu kalian yang masih zaman anak-anak. Masih zamannya kamu masih TK, sekolahnya diantar sama orang tua. Nggak apa-apa gitu ya, harus kita mengenang memori. Karena kembali ke masa lalu itu bisa nggak? Nggak. Tapi mengenang masa lalu itu bisa. Mari kita ice breaking dulu. Semuanya menghadap ke Bapak, semuanya posisinya. Oke, sebelum berdoa. Oke, kita ice breaking yang pertama. Gak usah malu, kita balik ke zaman anak-anak lagi. Yuk, 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, kamu menjadi dua jembatan panjang, dua jari kiri, kamu menjadi empat, buat kamera cekrek. Tiga jari kiri, kamu menjadi enam, buat menara tinggi. Jari kanan, empat jari kiri, kamu menjadi delapan, buat telinga rinci. Empat jari kiri, kamu menjadi 10, siap berdoa. Oke, ketua kelas pimpin doa. Silakan. Enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sebelum pembelajaran Bapak absen dulu. Ya. Bapak absen dulu. Kelas 9B. Ahmad Jashi Al-Ghifari ada nggak? Terus Aida hadir. Anid, oke. Ya. Gak apa-apa. Yang sakit mudah-mudahan kita doakan biar cepat sehat. Oke, selanjutnya kondisi badan kamu gimana nih? Udah siap ikut pembelajaran? Insya Allah bagus, jawaban yang bagus. Insya Allah siap, Pak. Selanjutnya sebelum ke pembelajaran, untuk tadi kan kita udah ice breaking ya. Ice breaking mengenang masa lalu. Sekarang kita menyanyikan lagu wajib nasional. Oke. Hafal lagu Garuda Pancasila? Hafal. Oke, mari kita nyanyi sama-sama ya. Ini dua bait lagu, jadi 2 kali kita nyanyikannya. Yuk sama-sama. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju,
pertemuan di minggu ini adalah minggu pertama kita masuk materi bab 2. Apa judulnya yang bab 2? Pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, yang akan kita bahas di minggu ini adalah mengenai materi makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun kompetensi dasar yang harus tercapai oleh setiap peserta didik. Yang pertama, silakan disimak ya. Menghargai isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD Republik Indonesia sebagai wujud rasa syukur. Nah, menghargai itu nanti kegiatannya dalam pembelajaran nih. Bagaimana kamu belajar tentang makna alinea ini, bagaimana kamu menghargai sebuah perjuangan ataupun isi dari makna alinea pembukaan itu dengan kegiatan pembelajaran pada saat hari ini. Oke, yang kesalahan. Nanti setiap kelompok dapat permasalahan berbeda-beda. Ada yang dapat alinea pertama, ada yang dapat alinea kedua, ada yang dapat alinea ketiga. Harus menyelesaikan permasalahan yang diujikan nanti ya, yang disampaikan dari LKPD masing-masing. Selanjutnya yang keempat, menyajikan hasil sintesis. Artinya setelah kalian berkolaborasi, berdiskusi, salah satu dari perwakilan kelompok akan menyampaikan hasilnya, hasil pengerjaannya bersama-sama ke depan. Masing-masing satu kelompok itu satu orang lah, kalau waktunya memungkinkan. Oke, yang pertama sebelum kita buat pengelompokan kelompok, kita lihat dulu, simak video pembelajaran yang Bapak sudah buat. Dan tolong jika ada materi yang penting, nggak usah dikasih tahu ya. Jadi kamu berdasarkan nalar kritis. Pak, nalar kritis itu apa? Kamunya berpikir kritis. Oh, ini penting nih. Ini kayaknya ini penting nih buat nanti mengerjakan LKPD. Silakan ditulis. Bagian-bagian penting saja yang menurut kamu penting dan bisa menjawab nanti LKPD yang udah tampil di layar masing-masing. Paham ya? Mari kita simak video pembelajarannya. Muscle of iron, bones of steel. Siapa yang hafal isi dari Undang-Undang Dasar atau UUD 1945? Siapa yang sudah tahu apa itu UUD 45? Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar tertulis Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi sumber dasar dari seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selain itu, UUD 45 juga merupakan konstitusi pemerintahan Indonesia loh. Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan oleh PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI juga menetapkan sistematika UUD 45 yang terdiri dari 1. Pembukaan UUD 45, 2. Batang tubuh UUD 1945, dan 3. Penjelasan UUD 1945. Nah, kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari 4 alinea dan membuat hal-hal penting bagi bangsa Indonesia. Kita simak naskah teks pembukaan UUD 45 serta penjelasan makna dan pokok pikiran pembukaan UUD 45 tersebut yuk. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia,
dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian, daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulat rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan atau perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salam hangat. Saya ingin bertanya, masih ingatkah Anda dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Mudah-mudahan masih ingat. Sebab di pembukaan Undang-Undang Dasar itulah hitam di atas putih tercatat harapan bangsa Indonesia. Disitulah dikumandangkan alasan negara kita lahir. Kemerdekaan tumbuh dari perasaan pedih atas penderitaan yang diderita rakyat akibat penjajahan. Karenanya, kemerdekaan Indonesia lahir atas kesadaran yang mencerahkan bahwa penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Tak mengherankan bahwa kemerdekaan Indonesia kemudian diikuti kemerdekaan negara-negara Asia lainnya. Kemerdekaan Indonesia membawa semangat zaman. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, bangsa kita telah menegaskan bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Kemerdekaan seyogianya selalu menjadi pegangan kita dalam membangun negeri. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ditegaskan bahwa kemerdekaan hanyalah sebuah pintu gerbang, yang berarti ada sesuatu di balik pintu tersebut, sesuatu yang masih harus diperjuangkan. Apa yang diharapkan muncul di balik pintu kemerdekaan? Yang diharapkan adalah negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Setelah merdeka, kita pertama-tama harus bersatu, terlepas dari segala perbedaan yang kita miliki. Hanya dengan bersatu, kita bisa mencapai tujuan utama dari kemerdekaan. Lalu, dengan modal bersatu itu, kita kemudian harus berdaulat. Di masa kini, kedaulatan tersebut mewujud dalam kemandirian. Kita harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita harus berdaulat atau mandiri dalam penyediaan pangan, energi, pekerjaan, dan lain sebagainya. Kita tidak boleh bergantung pada produk impor, khususnya kebutuhan dasar. Kita juga harus mandiri dalam mengelola sumber daya alam kita sendiri dengan sepenuh-penuhnya kepentingan rakyat. Masyarakat yang bersatu dan mandiri memerlukan prasyarat ketiga, yakni keadilan. Tanpa keadilan, sirna rasa saling percaya. Persatuan akan runtuh. Kemandirian ikut hancur. Keadilan adalah perekat dari persatuan
dan kemandirian. Rakyat harus merasakan keadilan, baik secara hukum maupun ekonomi. Oleh karena itu, yang terutama harus kita wujudkan adalah keadilan. Kemandirian dan keadilan sosial akan mewujud dalam kemakmuran yang sesungguhnya, yakni kesejahteraan yang dapat dirasakan seluruh bangsa Indonesia. Kesejahteraan yang adil adalah milik semua orang, bukan hanya milik segelintir penduduk. Rekan-rekan, seyogianya kita selalu kembali kepada harapan kemerdekaan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Tujuan kita adalah kemandirian, keadilan, dan kesejahteraan. Itulah yang harus kita perjuangkan bersama. Oke, itu video pembelajarannya yang akan kita kupas kali ini. Tujuannya apa tadi? Tujuan dari Indonesia? Kemerdekaan, kedaulatan, kemandirian, ya. Nah, itu ada tujuan di situ, nanti dijelaskan tujuan. Indonesia udah merdeka belum? Yakin? Udah merdeka belum? Sudah ya, secara de facto-nya sudah, kita sudah merdeka dari penjajah. Tapi pada kenyataan kehidupan sekarang, apakah kita sudah merdeka? Masih ada ya, namanya penjajahan itu dengan model baru, penjajahan dengan model baru ya, dengan teknologinya, dengan budaya, dengan ekonomi, produk-produk dari luar negeri seperti itu, kan kita banyak banget dari Cina, dari mana gitu, seperti itu. Nah, di tugas kali ini, sebelum kita bagi kelompok, tugas kalian adalah silakan simak di LKD-nya masing-masing, lembar kerja peserta didik, LKPD-nya. Boleh dilihat di layar. Nanti masing-masing itu mengerjakan tugas sesuai bagian alineanya. Hanya di bagian yang saya Bapak beri ini. Setelah Bapak beri ini, kamu hanya mengerjakan yang bagian ini, yang di LKPD ya. Tidak semua, karena itu ada sekitar 10 halaman. Cuma yang dikerjakan sekitar 3 atau 4, dan itu butuh kerjasama dan diskusi. Artinya untuk mengerjakannya supaya cepat selesai, bukan hanya cepat selesai ya, kita harus berbagi pekerjaan. Ini saya percayakan ke si ini dan si ini, yang ini saya percayakan ke si ini dan si ini. Nanti Pak, saya mencari jawabannya di mana? Boleh menggunakan buku paket yang kalian punya, boleh menggunakan akses internet yang disediakan oleh Bapak nih di sekolah. Silahkan manfaatkan hingga kalian bisa menyelesaikan itu dalam waktu 20 menit lah. 20 menit, karena 10 menitnya nanti kita buat presentasi kamu. Oke, sudah siap ya? Kita bagi kelompok dulu secara adil dan merata. Jadi bukan Bapak tunjuk lagi. Kita menggunakan aplikasi namanya Wheel of Name. Nanti yang namanya keluar itu yang harus
yang ini nih, ikutin katanya enter. Sudah? Kita 15 soal, oke. Oke, lanjut. Lanjut ya. Pertanyaan kedua. Garuda Pancasila
lihat hasilnya di depan ya, di layar kamu tuh. Gimana? Ekspresikan. Oke. Oke, sudah. Perhatikan ke depan. Pembelajaran ini berakhir, pertemuan hari ini berakhir. Bagaimana rasanya dengan pembelajaran model baru ini? Seru? Mau belajar kayak gini lagi? Oke, nanti kita akan coba lagi bertemu lagi di minggu berikutnya ya dengan metode yang menarik ya. Kesimpulannya tetap belajar dan memaknai selalu pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dan minggu depan kita akan belajar prinsip-prinsip dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 45. Sekarang kita tutup bersama dengan pertemuan kali ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Oke, kembali dengan tertib ya. Silakan balik ke kelasnya melanjutkan pembelajaran berikutnya. Terima kasih.